Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi mata kuliah Kopi Teh Kakao bersama saya, Ananda Pastika Anggara dalam materi teknologi pengolahan kopi berjudul Kopi Wine. Kopi di Indonesia bahkan di mancanegara sudah menjadi budaya yang cukup populer, bahkan bisa dibilang menjadi pop culture. Kopi selama ini diolah di berbagai bidang, tidak hanya di pangan saja, kopi juga berhasil diolah di industri-industri non pangan seperti contohnya parfum kopi, eh, bahkan hingga ke sabun kopi sebagai contoh. Di bidang pangan sendiri, selain menjadi minuman seduhan kopi, kopi juga diolah menjadi serbuk kopi instan, terus juga diolah di berbagai olahan bakery hingga barista. Pada kali ini kita bakal fokus mengenai eh, olahan minuman seduhan kopi. Terdapat berbagai macam metode pengolahan kopi yang sekarang ini sudah cukup populer gitu di petani. Antara lainnya adalah metode natural, yaitu ini metode yang paling konvensional, banyak banget digunakan di petani. Setelah itu ada metode full wash dan semi wash yang biasa juga dikenal dengan metode wet wet basis gitu sebenarnya. Tadi yang natural itu tergolong ke dry basis gitu, itu proses kering. Nah, ya, terus selanjutnya ada metode honey. Nah, metode honey sendiri ini merupakan eh, metode apa bisa dibilang metode alternatifnya dari metode natural. Metode honey ini melibatkan secara prosesnya itu sama saja dengan metode natural. Namun terdapat lapisan mucilage atau mucilage atau apa yang masih tertinggal di kopinya. Nah, itu bentuknya seperti apa? Itu bentuknya seperti daging buahnya dulu. Kalau teman-teman tahu, kopi itu ketika dikupas ada semacam getah dan juga biji buahnya, buahnya gitu. Nah, yang terakhir adalah metode wine. Nah, metode wine ini adalah metode yang bakal kita bahas karena ini merupakan metode yang saya rasa cukup baru. Nah, ini dia wine kopi. Nah, metode wine menjadi salah satu teknologi pengolahan kopi yang menarik untuk dicermati. Kopi wine atau sering juga disebut dengan kopi fermentasi atau fermented coffee adalah jenis kopi yang diolah melalui proses fermentasi pasca panen. Proses ini memberikan rasa unik yang menyerupai aroma wine. Jadi secara teori memang prosesnya itu menyerupai wine. Namun berbeda dengan wine yang bisa menghasilkan alkohol atau senyawa-senyawa hmm, sejenisnya, nah, di kopi tidak demikian. Tapi penamaan wine coffee ini murni karena metode yang digunakan itu mirip dengan metode pengolahan wine. Kopi wine ini menurut Ramadan dan Maligan hanya ditanam di atas 1.500 mdpl. Mengapa tanaman kopi digunakan memiliki ambang batas ketinggian tersebut? Karena semakin tinggi lingkungan tumbuh kopi akan menambah kandungan senyawa volatil dan getahnya. Mengapa demikian? Karena senyawa volatil tadi akan memperkaya karakteristik rasa, bahkan mempermudah proses metode wine ini. Istilah no wine diberikan berdasarkan adanya aroma dan rasa seduhan kopi tersebut menyerupai aroma dan rasa wine pada umumnya. Nah, aroma tadi itu dihasilkan oleh perombakan-perombakan senyawa akibat metabolisme mikroorganisme pada saat fermentasi. Nah, seperti apa metode fermentasinya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selain itu terdapat manfaat juga dalam mengkonsumsi kopi wine ini yang bisa kita cermati. Antara lain yaitu kopi ini lebih mencerna, tidak menyebabkan iritasi pada usus, memiliki kandungan kopi yang lebih baik, dan memperkuat rasa dan aroma kopi, serta mengandung sedikit tanin. Tuh,
Selanjutnya ada metodenya. Ini metode pengolahan biji kopi. Saya mengambil satu sumber saja, itu dari Kusriani et al. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mencari metode-metode lainnya karena metode yang digunakan pada metode wine ini cukup bervariasi. Nanti kan ada struktur bakteri yang digunakan dan nanti idealnya proses fermentasi itu bakal maksimal seperti itu. Nah itu mungkin bakal berbeda-beda. Kalau menurut Kusriani et al, tahapan pengolahan kopi yang pertama adalah penyortiran. Buah kopi disortasi ya, antara biji buah kopi berwarna merah yang matang maksimal dan yang berwarna pucat. Harapannya apa? Karena semakin bagus biji kopi, maka eh, karakteristik rasa yang nanti bakal kita dapatkan akan semakin bagus juga. Selanjutnya, ketika sudah disortasi, selanjutnya adalah proses penjemuran. Nah, buah kopi langsung dijemur selama 2-3 jam, cukup sinar matahari. Nah, proses selanjutnya yaitu fermentasi. Nah, fermentasi ini dilakukan selama 3 tahap. Yang pertama dilakukan selama 7 hari, setelah itu dijemur selama 4-5 jam. Yang kedua dilakukan selama 5 hari, dijemur selama 3-4 jam. Dan yang terakhir selama 1 hari dan dijemur selama 1 jam. Kemudian dilakukan proses pemisahan kulit dan cangkang buah ceri kopi guna mempermudah penumbukan biji kopi. Karena proses ini kopi itu tidak mengalami treatment pulping atau pengelupasan. Jadi kopi benar-benar langsung dijemur dan difermentasi gitu. Setelah penjemuran terakhir, kopi baru bisa dikupas lagi, kemudian bisa menjadi green bean atau kopi yang nanti siap untuk diproses selanjutnya, yaitu proses roasting. Selanjutnya ada mekanisme fermentasinya. Nah, menurut Ramadana Malikian, terdapat 2 mekanisme fermentasi yang terlibat dalam proses fermentasi kopi wine ini. Yang pertama ada fermentasi anaerob fakultatif dan fermentasi aerob. Kita ke yang pertama. Pada tahap ini didominasi oleh bakteri asam laktat yang tumbuh dalam kondisi tanpa oksigen. Nah, selanjutnya bakteri asam laktat ini memecah komponen mucilage atau getah atau mungkin buahnya gitu kan pada ceri kopi sehingga menghasilkan asam-asam organik seperti asam asetat yang nanti juga bakal berkolerasi dengan profil rasa yang bakal kita dapatkan. Setelah itu fermentasi anaerob. Nah, proses ini dilakukan dengan pengeringan menggunakan sinar matahari. Nah, mengingat tadi menurut Kusyan tadi biji kopi mengalami fermentasi, kemudian dijemur lagi, kemudian fermentasi lagi, kemudian dijemur lagi, kemudian fermentasi lagi, kemudian dijemur lagi. Nah, proses fermentasi aerob itu terlibat ketika pengeringannya, teman-teman. Nah, kalau menurut Ramadan Malijan, pada proses pengeringan ini terjadi bantuan dari khamir jenisnya Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Proses ini juga membantu menghambat pertumbuhan jamur atau toksigenik yang bakal merugikan buah kita nanti gitu kan. Nah, di beberapa metode pengolahan beberapa petani itu menggunakan starter bakteri berbeda-beda, teman-teman. Nah, itu nanti berkorelasi juga dengan lamanya fermentasi dan juga lamanya penjemuran seperti itu. Setelah itu, kedua tahap fermentasi ini tahapan kedua proses ini berkontribusi pada rasa dan aroma mirip dengan wine pada kopi. Nah, ini sumber yang saya gunakan yaitu dari Robi 2017, setelah itu ada Kusriani 2023, dan dari Ramadan Malikan 2020. Mungkin sekian presentasi dari saya karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.